Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada disehatkan Allah, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, dan diberikan rezeki yang barokah. Jika ada yang sakit maka bersyukurlah, karena sesungguhnya penyakit itu adalah jalan pengampunan dosa dari Tuhan. Semakin besar rasa sakit itu, maka semakin besar pula ampunan Tuhan untuk diri seseorang yang mengalami rasa sakit itu. Jadi sakit itu bukanlah sesuatu yang harus disesali, tapi sesuatu yang harus disyukuri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca surat Maryam, surat 19 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kutla alaihim ayatuna bayyinatin qalal lazina kafaru lillazina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Kita lihat artinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maksudnya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah pertemuannya? Ini perkataan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan di ayat yang 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasawariya. Arti ayat 74. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus berkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Nah, ini kata Tuhan itu, ini biar saya jelaskan sedikit ya tafsirnya. Dan berapa banyak umat yang ingkar, kata Allah itu, yang sudah dibinasakan Tuhan sebelum orang kafir tadi itu bertanya kepada orang yang beriman. Sudah banyak orang-orang yang kafir itu yang dimusnahkan Tuhan, yang rumahnya bagus dan perkakasnya rumahnya itu bagus, kelihatan elok dan kelihatan mewah, tapi kemudian dihancurkan Tuhan semuanya. Rumahnya dihancurkan Tuhan, orangnya dihancurkan Tuhan juga. Karena mereka itu kafir. Dan bentuk mereka itu, kata Allah di sini di ayat 74 ini, elok rupanya, mewah penampilannya. Dan mereka itu sudah banyak yang dimusnahkan Tuhan. Dan orang kafir ini bertanya lagi kepada orang yang beriman, mana yang lebih bagus kami daripada orang-orang yang beriman? Mana yang bagus penampilan kami daripada penampilan orang-orang yang beriman? Itulah yang dikatakan orang-orang kafir itu. Sehingga Allah itu menurunkan ayat yang ke-74 untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir di ayat 73. Sudah banyak orang-orang yang mewah, orang-orang yang gagah penampilannya, rumahnya mewah, elok rupanya, dan kemudian dimusnahkan Tuhan
karena dia tidak mau beriman kepada Allah. Itu kawan ya, kira-kira tafsirnya pendeknya seperti itu. Surat Maryam surat 19 ayat ke-75. Kita lanjutkan membaca. In immal azaba wa immas sa'ata faya saya'lamuna man huwa syarrum makana wa'at asujundan jundan. 75 terjemahan surat Maryam. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Ini jawaban Tuhan lagi ini kepada orang-orang kafir. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, biar Allah itu memberikan mereka umur yang panjang, memperpanjang waktunya hidup di atas dunia ini untuk melihat dan menunggu azab Tuhan itu datang. Dan nanti ketika orang itu terkena musibah, terkena bencana, barulah orang itu nanti akan berpikir mana yang lebih baik kedudukan orang kafir itu dengan orang-orang yang beriman. Nah, kiamat maksud Tuhan ini, kiamat itu akan dihancurkan seluruh harta benda yang ada di atas dunia ini, dan akan dimatikan semua yang bernyawa. Nah, kalau orang itu terkena musibah, maka dia akan hancur hartanya, maka akan melayang juga nyawa-nyawa yang ada di situ. Nah, sudah banyak daerah-daerah yang dihancurkan Tuhan secara massal. Itu saja yang hancur, yang lainnya tidak. Berarti itu kiamat untuk dia saja. Nah, kekafiran orang ini kepada Tuhan itu susah kita menggambarkannya. Bagaimana bentuk kekafiran seseorang kepada Tuhan itu. Apakah dia menduakan Tuhan, apakah dia itu bertuhan selain Allah. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas di sini itu kata Allah, penampilan orang-orang kafir yang dimusnahkan Tuhan itu elok dan bagus tampilannya. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah orang rumahnya bagus, mewah, penampilannya wow gitu, apakah dia kafir kepada Allah atau tidak. Nah, itu kita tidak tahu. Kita itu hanya tahu setelah orang itu dimusnahkan atau dibinasakan Tuhan atau diberikan azab oleh Tuhan. Nah, baru kita itu bisa berpikir, oh ternyata di sana itu ada orang kafir yang tinggal dan kemudian dimusnahkan Tuhan. Dan kata Tuhan, sudah banyak orang-orang yang kafir itu yang dimusnahkan Tuhan, yang elok dan bagus perkakasnya. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran ini kawan, supaya kita itu mengerti bahwa kehidupan, kemiskinan, kesusahan yang kita hadapi itu belum tahu buruk di mata Allah. Tapi di mata orang-orang yang berduit, orang miskin itu seperti sampah. Mengganggu katanya, menyusahkan, menggedor-gedor pintu rumahnya, minta sedekah dan lain sebagainya. Itu anggapan orang-orang yang berduit. Itu hal yang biasa. Jadi kemiskinan itu atau orang-orang miskin itu hina di mata orang-orang yang berduit. Tapi belum tentu hina di mata Allah. Nah, itu kawan. Kita stop di sini kawan, nanti kita akan lanjutkan di ayat yang ke-76. Mudah-mudahan kawan semua sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.